Halo sahabat agribisnis, kembali lagi di segmen Bincang-Bincang Inspirasi. Kali ini bersama saya Anissa Firdausi di Live to Talk, Livestock and Agriculture Talks. Penasaran nggak di samping saya ada siapa? Kira-kira kalian sudah familiar belum teman-teman? Kalian bisa cari kepo-kepo siapa duta petani milenial Indonesia sekarang. Nah, extraordinary banget beliau kita hadirkan bersama kita di Live Tour Talks di episode 1 kali ini. Beliau adalah Bapak Raindra Syahdan Mahmudin SST MMA. Selamat datang Bapak. Ya, selamat. Apa nih? Selamat siang ya. Selamat siang. Selamat siang Oke. atau apa? Selamat, kalau kita pagi terus sih Pak, biar semangat gitu ceritanya. Oke, selamat Oke, pagi. Mas Raindra ini ternyata lahirnya di Magelang. Iya, betul-betul. Berarti bahasa Jawanya lancar banget nih. Insya Allah. Wah, luar biasa. Tapi maaf ya Bapak, saya nggak akan nanyain Bapak pakai bahasa Jawa karena saya bahasa Jawanya nggak selancar itu. Oke. Siap. Jadi, karena di hadapan kita ada Duta Petani Milenial Indonesia. Kira-kira pertanyaan apa yang terbersit di benak kalian sekarang? Ya, sama kayak saya. Duta Petani Milenial itu apa sih kira-kira Mas Raindra? Jadi, Duta Petani Milenial ini adalah awalnya itu dibentuk tahun 2019 oleh Bapak Menteri Amran, gitu ya. Tujuannya adalah untuk menginfluence anak-anak muda untuk terjun di sektor pertanian. Karena kan memang stigma anak muda atau generasi muda terhadap sektor pertanian itu kan Agak identik pelik ya. dengan yang buruk-buruk ya, yang kotor, kucel, kumuh, nggak Miskin keren, gitu. ya, Miskin kalau bahasa kalian sekarang jauh tuh. dari kesejahteraan, ya. Sehingga Duta Petani Milenial ini selain secara untuk meningkatkan manajemen di dalam agribisnis gitu ya, untuk memberikan pemahaman ke teman-teman petani, juga memang ya kita memberikan kepercayaan diri kepada anak-anak muda bahwa ini loh contoh pertanian yang berhasil itu. Makanya kita ada duta-duta yang tersebar di seluruh Indonesia. Totalnya tahun ini tahun 2019 itu dari mulai hanya 19 orang, Mbak. Sekarang sudah 3.200. 3.200 yang 2019 tersebar sampai sekarang 2025. Jadi SK terakhir Pak Menteri tahun 2024 itu totalnya 3.200 dan itu semuanya champion ya. Maksudnya bukan petani asal-asalan. Jadi memang dia sukses di dalam berbisnis sektor pertanian. Berarti karena udah punya base on untuk di bidang pertanian itu ya. Tapi di sini tuh Duta Petani Milenial tuh petani itu dalam tanda kutip petani beneran petani real dalam definisi sempit atau luas, kayak dalam artian bisa peternakan, bisa perikanan, bisa perkebunan atau gimana nih? Luas ya, jadi bukan hanya pertanian, tapi di situ ada peternakan, perkebunan, hortikultura, tanaman pangan gitu ya. Dan itu saya kira saat ini yang dijadikan sebagai Duta Petani Milenial ini memang yang sudah berhasil secara bisnisnya. Sehingga kalau dia berhasil, maka dia bisa menginfluence anak-anak muda atau orang lain untuk dia mau bertani gitu ya. Jadi kalau misalnya Duta Petani Milenial kok nggak bertani ya nggak bisa. Jadi memang harus dia pembisnis di bidang pertanian. Ya, karena kan dia harus berbagi ilmu, sharing knowledge dan lain-lain kepada anak-anak muda di daerahnya. Betul. Oke, karena ini kaitannya luas ya teman-teman ya. Kayak kalian tuh ada nih yang nitip pertanyaan juga dari sosmed. Kok bisa sih Lesti Kejora tuh jadi Duta Petani Milenial? Itu beneran Duta Petani secara sah dari 3.200-an tadi yang dapat SK atau cuman untuk branding di sosmed kalau pemerintah tuh punya Duta Petani Milenial? Jadi terkait Mbak Lesti itu dulu itu tidak terdaftar di SK Mentan. Jadi memang karena beliau sebagai artis gitu ya memiliki banyak follower dan beliau tinggalnya di desa gitu ya, tepatnya di Cianjur ya. Dan memang orang tua Mbak Lesti ini kan memang petani, sehingga waktu itu Bapak Menteri menginisiasi Lesti untuk menjadi Duta Petani Milenial. Tujuannya untuk menyampaikan informasi-informasi terkait program Kementerian Pertanian. Lah itu beda lagi gitu ya. Dan itu memang saya cek di SK Mbak Lesti itu tidak ada di SK yang 3.200 itu. Jadi memang kan ada ya duta yang memang dia berasal dari artis ya. Tujuannya karena memang menggait follower yang memang sekian banyak itu. Paling tidak ya menyebarkan itu. Misalnya sekarang kemarin ya, baru kemarin ya, harga pupuk turun 20%. Nah itu kan kalau
kadang kan petani-petani ini juga followernya masih sedikit ya. Benar, Kita benar. perlu bantuan dari sosok-sosok yang memang dia punya follower banyak agar tidak hanya tersampaikan ke petani, tetapi juga ke masyarakat yang Secara lebih luas. ya. Sehingga itu juga nanti kalau bahasa Jawa kan bisa getok tular ke Getok tular. petani-petani. Nah kalau ini saya tahu nih, getok tular. Tapi kalau suruh ngomong bahasa Jawa nggak bisa nih. Berarti kalau Lesti Kejora itu dia dalam tanda kutip sebagai influencer untuk menyebarkan info kalau pertanian masyarakat itu menyenangkan betul, gitu ya. Betul. Jadi kalau Duta Petani Milenial yang Mas Raindra dan teman-teman, tugas utamanya ngapain nih? Nah, tugas utamanya kami adalah transfer knowledge ya. Maksudnya kita apa yang sudah kita kerjakan sampai mendapatkan hasil dari sektor pertanian ini kita kita bagikan ke teman-teman petani, baik itu dalam proses penyadaran. Penyadaran itu misalnya teman-teman SMK, mahasiswa gitu yang dia masih galau gitu ya, kita sadarkan untuk dia mau terjun di sektor pertanian. Sadar guys, ini kita mau disadarkan nih dari podcast disadarkan, karena peluangnya besar. Nah, itu tugas pertama Duta Petani Milenial. Tugas kedua adalah di dalam proses penumbuhan. Setelah sadar, maka kita harus mau menjadi mentor-mentor bagi teman-teman yang dia sudah sadar bahwa sektor pertanian itu menguntungkan gitu ya. Karena mereka tentu kalau mau mulai bisnis itu kan ketika tidak ada mentornya, itu kan coachnya gitu ya. Kan takut juga ya Mbak, betul. Takut gagal, takut nggak bisa jual. Bahkan kita mengarahkan teman-teman Duta Petani Milenial itu untuk juga menjadi off-taker. Jadi ketika mereka bisa menciptakan produk, kita bisa menjadi off-taker bagi mereka, sehingga mereka akan terbantu dalam proses penjualan. Terus yang ketiga adalah kemandirian. Dalam proses kemandirian itu adalah di mana DPM DPA itu membantu teman-teman yang dia sudah mulai bisnis di sektor pertanian tapi masih ya biasa-biasa aja atau stagnan gitu ya, kita bantu untuk scale up bisnis. Jadi bagaimana dia bisa bertumbuh, berkembang gitu ya, dan tentunya ini bisa meningkatkan pendapatan dari teman-teman petani milenial. Wah, luar biasa ya, berarti Duta Petani Milenial tuh gak cuman kayak gelar yang disematkan kepada seseorang, tapi dia juga punya tanggung jawab yang luar biasa besar untuk menciptakan ekonomi, ekosistem bisnis. Iya, gitu betul ya. Bahkan di SK yang ditandatangani Pak Menteri itu sudah tugas-tugasnya sudah dijelaskan di situ. Jadi memang ini bukan main-main Mbak, karena duta-duta ini memang menjadi namanya aja duta gitu ya, menjadi contohnya bagi pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, untuk bagaimana kita memberikan bukti bahwa sektor pertanian itu memang menjanjikan. Benar. Nah, tapi teman-teman, ternyata Mas Raindra ini bukan cuma Duta Petani Milenial. Luar biasanya beliau ini adalah ketua umum. Wah, jadi gimana nih kalau ada tambahan ketua umumnya nih, apakah tanggung jawabnya tuh semakin bertambah gitu? Jadi kalau sebenarnya ketua umum ini ya jelas ya tugas dan perannya lebih besar dibandingkan teman-teman yang menjadi anggota. Tetapi kan kami juga tidak sendirian, saya dibantu oleh teman-teman badan pengurus harian yang tentunya ini mendukung pergerakan saya untuk lebih berperan di sektor pertanian. Tapi ketua umum ini menurut saya menjadi amanah yang cukup luar biasa, karena sudah dari tahun 2019 sampai tahun 2024 kemarin itu ketua umumnya dari teman di Jawa Barat, sekarang di Jawa Tengah gitu ya. Jadi semoga ini sampai tahun 2030 bisa berjalan dengan baik, banyak program yang bisa kita cetuskan dan tentunya bermanfaat untuk banyak orang. Wah, ngomongin program kayak kalian pasti dari udah nggak sabar nggak sih, kayak pengen tahu Duta Petani Milenial tuh punya program apa aja. Kira-kira ini kan kita lumayan nih anak-anak Undip, terutama agribisnis yang dari pertanian, dari peternakan, agro, teknologi pangan tuh kita berarti punya privilege untuk punya Mas Raindra nih hari ini di sini. Kira-kira ada yang bisa di-spill nggak sih buat kita, kayak misalnya program apa gitu yang bisa dipersiapkan mahasiswa ketika menjelang mereka lulus? Kan sekarang kan yang aktif tuh mahasiswa angkatan 2021 tuh udah semester 9, jadi sebagian besar udah lulus, terus ada yang lagi skripsi, ada yang udah lulus, ada yang masih cari kerja, masih galau gitu ya. Nah itu kira-kira ada nggak program yang bisa direkomendasikan Mas Raindra dari Duta Petani Milenial untuk bisa menggait mereka yang masih galau-galau ini langsung aja lah, udahlah sini ke pertanian gitu. Ya siap. Jadi
Kalau Duta Petani Milenial atau proses program regenerasi petani itu banyak sekali Mbak Nisa program-programnya. Tapi saya mungkin ambil beberapa contoh saja yang relevan dan bisa segera diakses oleh teman-teman gitu ya. Yang pertama adalah kita itu ada program sekolah tani milenial. Itu adalah proses atau semacam pembelajaran sekolah gitu ya, manajemen bisnis gitu ya, yang kita dampingi secara berkala gitu sampai 1 tahun. Terus yang kedua adalah kita ada program namanya YES, Youth Entrepreneur and Empowerment Support Services. Itu bekerja sama dengan IFAD gitu ya, yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Hanya memang itu hanya ada di beberapa wilayah saja. Jadi Semarang masuk nggak nih? Yes nih. Kota Semarang masuk, tapi kalau kabupaten tahun depan, tapi ya yang tahun depan. Jadi programnya itu tahun depan. Untuk Jawa Tengah itu ada di Kota Semarang, terus ada di Magelang, dan juga ada di Banyumas. Jadi itu, itu catet 3 ya, Kota terus, Semarang, Magelang, dan Banyumas. Terus saat ini yang paling seger banget itu kita bekerja sama dengan PT Pupuk Indonesia untuk program agroforestry. Jadi ini teman-teman Undip kan banyak yang dari Blora, Rembang gitu ya, Blora, Rembang, Grobogan, ya, Pati gitu ya. Ini bisa mengakses program itu. Jadi kita PT Pupuk Indonesia dengan Duta Petani Milenial ini punya program namanya Best Nature Solution Agroforestry. Jadi petani yang punya lahan nanti kita kasih bibit buah-buahan, alpukat, kelengkeng, durian, kita kasih pupuk, kita kasih alsintan gitu ya. Jadi nanti kita dampingi secara full, dan target kita itu di tahun ini untuk di wilayah Blora saja itu 1.000 hektar, 1.000 hektar, dan baru akan di kick off besok tanggal 30 Oktober itu baru 79 hektar. Jadi targetnya masih banyak, dan ini menjadi peluang teman-teman yang ada di wilayah-wilayah tersebut gitu ya. Terus guys, gokil dengerin. Gokil parah ini, cuman kalian yang bisa lihat duluan nih. Tanggal 30 tuh habis ini, seminggu lagi. Itu akan di kick off oleh Pak Wakil Menteri Pertanian. Langsung jadi, ya? Oleh Pak Wakil Menteri Pertanian, dan insya Allah akan dihadiri Pak Wamenhut dan juga Pak Direktur Pupuk Indonesia. Nanti itu sampai target dari Pupuk Indonesia sampai tahun 2065 itu 250.000 hektar. Nah, itu 250.000 hektar. Berapa luas itu ya. Dan itu full support diberikan. Jadi ini salah satu untuk mendukung swasembada buah-buahan lokal gitu ya, karena buah-buahan lokal. Dan agroforestry ini kan menjadi salah satu cara untuk peningkatan pendapatan masyarakat yang ada di kawasan hutan, Mbak. Nah, gitu ya. Jadi kalau saat ini hanya nanam tanaman keras saja, kan masyarakat di sekitar belum meningkat pendapatannya. Ketika ada namanya sekarang kan ada perhutanan sosial yang diberikan ke masyarakat. Nah, itu ada dikasih SK setiap kelompok. Jadi satu SK itu dikelola oleh sekian puluh orang, ya, berapa puluh hektar gitu ya. Ini biasanya di wilayah-wilayah yang ada ya, Pati, Blora, Rembang, Grobogan. Jadi ini tapi di lain-lain juga ada, Cilacap juga ada. Terus banyak sih SK KHDPK. KHDPK itu kawasan hutan dengan pengelolaan khusus. Kawasan hutan dengan pengelolaan. Nah, itu dikelola oleh masyarakat sekitar. Ini keren banget loh. Tapi belum di-spill sama Mas Raindra. Tadi ada sekolah tani, ada YES dan macam-macam. Itu kira-kira teman-teman bisa cari infonya di mana, atau kayak program-program Duta Petani Milenial itu ada websitenya sendiri kah atau gimana nih? Iya. Jadi kalau untuk DPM DPA ini memang saya kan dilantik baru bulan Mei kemarin ya, jadi masih baru banget, dan ini proses dalam pembangunan website, dan ini sudah jadi. Kalau kemarin hanya terinfo di Instagram saja, insya Allah nanti bisa diakses di
website, dan nanti bisa ada hotline ya untuk Oke. teman-teman bisa konsultasi program-program dan juga melaporkan Oke. ketika ada kejadian-kejadian, misalnya oh ternyata pupuk di wilayah ini masih mahal, ternyata ada tindak penyelewengan bantuan dan lain sebagainya gitu ya. Karena kan kita ini sangat nempel ya dengan Kementerian Pertanian, namanya Benar. kita aja di SK-kan menteri ya. Nah, jadi betul. jadi makanya tadi kita menjadi telinga dan corongnya Kementerian Pertanian di petani, di masyarakat. Tadi ke spill udah ada Instagramnya. Ya, Instagramnya apa nih? Duta Petani Kementan RI. Duta Petani Kementan RI. Iya. Nanti bakalan ditaruh di bawah sini Iya, ya, siap, nanti ya. siap. Duta Petani Kementan RI. Kalian daripada nge-follow sesuatu yang nggak jelas, mending kalian sekarang udah mulai penuhi followers dan bagian following kalian itu dengan info-info yang menarik. Iya, Nah, siap. ini segmen selanjutnya nih. Iya, siap. Duta Petani Milenial. Hmm. Tugasnya kan lumayan nih ternyata. Iya, banyak. Kalau kita kaitkan dengan regenerasi petani yang isunya sekarang tuh kayak aduh nggak ada habisnya. Iya. Kalau kita fokus ke petani yang memang dalam tanda kutip usianya sudah menjelang usia tidak produktif, itu kayaknya nggak akan ada solusinya, Iya, Mas betul. Raindra. Kayak kalau kita memaksa petani untuk mengadopsi inovasi juga nggak akan bisa secepat itu dan lain Iya. sebagainya. Nah, dari zaman saya kuliah nih 2015 sampai sekarang topiknya masih sama terus, regenerasi petani gitu. Menurut Iya. Mas Raindra gimana sih? Jadi regenerasi petani itu menjadi suatu kewajiban ya kalau di Indonesia ini. Bahkan Bappenas itu sudah merilis bahwa tahun 2062 profesi petani di Indonesia itu akan punah ketika kita tidak bisa melakukan regenerasi petani. Punah ya, punah itu berarti Punah, sama guys. sekali nggak Nggak ada ada. lagi. Nah, sehingga kita di dalam proses regenerasi petani ini memang perlu banyak dukungan, Pak. Tidak hanya pemerintah saja, tidak hanya Duta Petani Milenial saja, tetapi juga masyarakat secara luas. Bagaimana kita bisa mendorong atau merubah stigma yang tadi buruk itu menjadi stigma yang baik. Karena anak-anak muda ini kan terbawa pada arus isu stigma yang buruk. Padahal kan dia tidak melakukan ya, belum melakukan proses bertani, tapi dia bisa mengejudge bahwa pertanian itu macam-macam pertanian itu enggak sejahtera lah itu. Padahal kalau kita lihat di desa-desa kan petani-petani kaya-kaya ya, tanahnya banyak, rumahnya gede. Cuma kan kalau orang desa itu walaupun kaya kan dia selalu merendah. Itu yang enggak baik. Waduh, tuh kan. Itu yang enggak baik ya. Bagi generasi muda misalnya kayak wah, kulon itu namung tiang tani atau saya itu hanya orang petani. Nah, ini kan merendahkan profesi ya. Dan itu nggak boleh untuk didengarkan oleh generasi muda. Jadi itu. Dan yang kedua adalah yang terakhir, Mbak, itu adalah sebenarnya kita belum kuat di dalam pembinaan pembinaan atau penyadaran di usia dini. Jadi harusnya ya memang petani-petani itu diciptakan dari usia dini. Jadi memang diberikan pemahaman-pemahaman tentang potensi pertanian itu sejak mungkin paling lambat itu SD ya, SD kelas 6. Jadi dia udah banyak dikasih tentang konsep-konsep pertanian. Karena kalau mahasiswa itu sulit, Mbak. Benar sih. Kita udah sangat sulit mau udah terlanjur gitu ya. Udah terlanjur susah sekali karena dia tidak. Kalau saya pernah membaca itu dan saya pernah ketemu dengan namanya orang Bali, Bu Agung Weda. Beli ini dia terinspirasi dari Future Farmer of America. Jadi Amerika itu untuk menciptakan minat anak muda terjun di sektor pertanian itu sejak usia dini. Bahkan pameran-pameran itu targetnya atau expo-expo itu targetnya adalah anak-anak. Jadi misalnya ada expo tentang peternakan, nanti diundang anak-anak itu untuk makan atau minum susu bareng-bareng misalnya di dalam kawasan peternakan itu. Terus bikin keju bareng-bareng. Jadi memang diminatkan di situ. Terus kalau misalnya mereka itu ada program yang dia dimagangkan di pertanian yang modern sehingga merubah stigma tadi. Jadi kalau kita teknologi tadi kalau kita kan magang misalnya atau KKN atau PKL. Kalau mahasiswa kadang yang penting
dapat aja tempat magang. Iya, Lah ini SKS tercukupi gitu nah ya. itu agak kurang bagus karena memang harus dimunculkan atau diperlihatkan yang teknologi-teknologi masa kini, misalnya magangnya ya paling tidak di pupuk Indonesia, di Java, di yang memang udah ada sentuhan teknologi dan digitalisasi di sektor peternakan dan itu yang harus diperbesar gitu ya. Maksudnya agar mereka bisa melihat perkembangan pertanian masa kini. Walaupun memang tidak banyak perusahaan yang dia bisa menerima. Nah, ini yang jadi problem. Jadi kalau saya sih yang pesan yang perlu saya sampaikan ke anak-anak pertanian ya, atau mahasiswa pertanian dan juga generasi muda, bahwa tanpa petani itu tidak akan ada pangan, dan ketika tidak ada pangan tidak akan ada masa depan. Itu yang harus kita ingat terus, dan makanya jangan sampai 2062 benar-benar punah ya. Dan kita sudah melihat tanda-tanda itu, bahwa banyak sekali anak muda yang tidak mau terjun di sektor pertanian, terutama di wilayah desa-desa. Jadi mari kita bertani, mari kita beternak, karena masa depan pertanian itu ada di tangan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget. Oke, dengan demikian segmen Bersama Agri Membangun Negeri dari Bincang-Bincang Inspirasi volume 1 selesai. See you, bye-bye. Ya, terima kasih.